Shalom, salam sejahtera saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Hari ini saya ingin membagikan berkat ketiga dan yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan yang berjanji bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, bacaan hari ini diambil dari kitab Roma pasal ke-8 ayat ke-35 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, ataukah pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada seorang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nah, berkat ketiga ada di dalam janji bahwa tidak ada seorang pun atau sesuatu pun di dalam semua ciptaannya di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Terpisah dari seseorang yang kita cintai tentu bukan sebuah perasaan yang nyaman, tetapi dijauhkan dari orang yang mencintai kita dengan sungguh, itu adalah sangat menakutkan dan lebih buruk dari sekedar perasaan tidak nyaman, saudara. Ya, kita telah melakukan karantina diri sendiri selama 14 hari, dan itu mungkin salah satu pengalaman yang paling menyiksa, ya, yang pernah saya alami seumur hidup. Rasa sakitnya itu bukan fisik, tetapi mental dan emosional. Ada waktu di mana saya merasa dan saya bahkan benar-benar percaya bahwa rasa sakitnya berpisah itu lebih buruk, lebih besar daripada kematian. Dan saya terus memikirkan orang-orang yang berperang melawan virus itu, ya, namun mereka harus terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Dan dengan segala hormat ya kepada para korban, saya sama sekali tidak mencoba menyamakan apa yang saya alami dengan penderitaan mereka. Nah, seorang teolog bernama William Vine berkata, dipisahkan dari kasih Kristus adalah kematian. Kematian itu melibatkan pemisahan. Tubuh yang terpisah dari roh adalah kematian. Orang percaya yang terpisah dari kasih Kristus akan mati secara roh, ya, secara rohani. Nah, kabar baiknya adalah ini mustahil dialami oleh setiap kita yang tinggal di dalamnya. Kita tidak akan pernah terlepas dari kasih Kristus. Nah, ada hal yang menarik. Paulus menyebutkan ya semua hal-hal yang mengerikan ya sebagai berikut: kesengsaraan, kesusahan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, ya, pedang. Ya, bahkan Paulus kemudian mengutip dari buku Mazmur 44 ayat 22. Ya, berkata, oleh karena engkau, ya, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Dan sini Paulus tuh seolah-olah menyamakan ya kita orang-orang percaya itu sama seperti orang-orang Israel mengalami tekanan dan masalah. Dicintai oleh Tuhan tidak menjamin kalau kita itu bebas dari ujian kehidupan dan penderitaan. Bukanlah suatu peristiwa yang mengejutkan atau tidak terduga jika umat kesayangan Tuhan mengalami kesulitan atau melewati keadaan yang tidak diinginkan. Nah, saya katakan penderitaan oleh karena Tuhan dan yang diizinkannya untuk terjadi adalah batu loncatan bagi kita di jalan menuju kemuliaan yang sudah disediakannya bagi kita semua. Jadi meskipun begitu berat dan dahsyatnya tantangan yang ada di depan kita, kita itu lebih dari pemenang. Ya, bukan karena kita kuat atau kita mampu, tetapi karena kita berada di dalam Tuhan yang paling kuat, Tuhan yang paling mampu, dan namanya adalah Yesus. Yesus adalah seorang pemenang, dan bersama-sama dengan Dia, kita pasti menang. Nah, bagi kita yang perlu dilakukan adalah
untuk tinggal di dalam Dia, duduk tenang, beristirahat di dalam Dia, tinggal di dalam kasih-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, Alkisah ada seorang teolog ya, dan salah seorang bapak dari gereja mula-mula namanya Chrysostom. Ya, suatu hari dia dibawa ke hadapan Kaisar Romawi. Nah, Kaisar mengancamnya dengan hukuman pengasingan yang dia akan diasingkan jika ia tetap menjadi seorang Kristen. Nah, Chrysostom menjawab, "Oh, kamu tidak bisa membuang aku karena dunia ini adalah rumah Bapakku, ya, milik Bapakku. Oh, tapi aku akan membunuhmu," kata Kaisar. Nah, tidak, ya, kamu tidak bisa, kata sang pahlawan iman, karena hidupku itu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Aku akan mengambil hartamu. Nah, oh tidak, kamu tidak bisa, karena hartaku ada di surga dan hatiku ada di sana. Oh, tapi aku akan mengasingkanmu dari semua orang dan kamu tidak akan memiliki satupun teman yang tersisa dalam hidupmu. Oh tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Sebab aku punya seorang sobat di surga, seorang sahabat yang mana tidak dapat kamu pisahkan dari aku. Dan dengan keberanian aku berdiri di hadapanmu saat ini karena tidak ada yang dapat kamu lakukan untuk melukaiku, untuk menyakitiku. Haleluya. Dan jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Cinta Tuhan selalu ada dan mutlak. Di saat yang baik maupun di hari yang buruk, itu tidak mengubah kebenaran dan kenyataan bahwa Tuhan mengasihi kita. Kasih dan rahmat-Nya yang tidak berkesudahanlah yang menopang kita ya untuk menjadi lebih dari pemenang, untuk bertahan ya sampai selesai, dan di akhir dari segala-galanya ada kemuliaan menanti kita. Amin. Ya, akan ada saatnya Dia menuntun kita ke dalam lembah kekelaman, tetapi jangan takut. Tuhan menyertai kita. Kasih-Nya selalu ada bersama kita. Hanya di saat kita tinggal di dalam kasih-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang selalu memuaskan kita, akhirnya kita akan sampai pada satu kesimpulan ya, bahwa hidup bersama Tuhan itu bukan hanya tentang kelangsungan hidup kita di dunia ini atau pertolongan Tuhan yang menghadapi kehidupan ini, saudara. Nah, hidup ini bukan hanya tentang hidup di dalam kelimpahan, di dalam kekayaan. Padahal kita ini sebenarnya hanya sekedar berkemah, camping ya di dunia yang terus merosot kondisinya dari hari ke hari. Hidup ini bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan, tetapi hidup ini juga tentang apa yang bisa kita berikan. Dan hidup ini tentang bagaimana hidup kita ini diubahkan menjadi apakah kita ini setelah mengalami semua ujian kehidupan, semua penderitaan yang kita lewati. Dan di atas segalanya, oleh karena tidak ada satupun kuasa yang di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih-Nya, maka kita akan semakin menyadari bahwa sungguh Tuhan itu adalah harta tertinggi yang paling berharga di atas segalanya, melebihi semua kesayangan dan kesukaan yang kita miliki dan yang kita inginkan di dalam hidup ini. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih, tetap jaga iman, berpegang teguh pada pengharapan, dan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati Anda.